Shalom. Untuk kakak dan abang yang sudah sidi, belum menikah dan berusia di bawah 30 tahun, kakak dan abang berkesempatan untuk bergabung dengan guru sekolah minggu loh. Yuk, sama-sama kita melayani Tuhan dalam pelayanan menjadi guru sekolah minggu. Bagi yang mau ikut pelayanan GSM, langsung chat kontak ini ya di 087777452201. Mau lihat teh? Adik-adik, yuk ikut kakak, kita mau mulai beribadah nih. Sepertinya kakak mengenal kakak-kakak ini deh. Yuk kita panggil untuk bareng-bareng beribadah. Hai Kania, hai Kak Jessica. Hai Kak Nadia. Hai Kak Nadia. Kakak lagi ngapain di sini? Kami lagi main game Kak, hari ini gamenya bagus banget. Kami lagi seru nih, jangan ganggu dulu dong. Lagi main game? Kania dan Kak Jessica lagi main game? Kita lagi main Iya, game, lagi seru main banget game. ini. Mau ikutan nggak? Ayo sini ikutan sama Kak, kami. sekarang kan hari Minggu. Kakak ingat nggak? Hari Minggu. Sekarang kan tanggal 4. Oh ya ampun, aku kita lupa. Ya, Hari ini hari Minggu ya. ya kalau gitu kita harus siap-siap ke sekolah minggu. Iya Kak, ayo siap-siap yuk. Kita mau mulai beribadah. Kak Nadia. Ayo, ayo, ayo. Nah Kak, kita udah sampai nih di gereja. Oh Mau ngapain? iya, kita sudah sampai di gereja adik-adik. Yuk, langsung aja kita mulai ibadah. Adik-adik, kalau kita mau ibadah, jangan lupa adik-adik duduk yang manis, tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil bicara juga. Karena ini ibadah sekolah minggu loh. Adik-adik juga persiapkan Alkitabnya dan persembahannya ya. Nah adik-adik sebelum kita beribadah, kita mau saat teduh dulu ya. Ayo adik-adik semua, lipat tangan, tutup mata. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, tadi kita sudah saat teduh. Tapi sebelumnya kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu HKBP Cibinong. Sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau memperkenalkan diri dulu ya. Kak Nadia Arwan di sini tidak sendirian loh adik-adik. Kak Nadia Arwan ditemani bersama Ada Kania Borusitorus. dan Kak Boru Simanjuntak. tidak lupa juga ada Amang pemusik yang membantu kita untuk ibadah online ini, yaitu Amang Sitohang. Hai Amang Sitohang. Nah adik-adik, begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada kita, sehingga Tuhan Yesus saat ini mengajak kita untuk beribadah kepadanya. Mari adik-adik dengan penuh semangat dan sukacita kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Marta Tahuak Manuki. Marta Tahuak Manuki di manogot ni minggui. Marta Tahuak kokoko dungo madak danak sikola minggui. Dungo madak danak sikola minggui. Dungo madak danak sikola minggui. Makuling giring-giringi di manogot ni minggui. Beta hita lau tu bagas garejai. Laho manangihon hatani Tuhani. Laho
laho manangihon hatani Tuhani. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, berkata pengajaran yang diberikan firman-Mu, berteguh kesetiaan pendengar umat-Nya, yang berdoa berserah tolong semuanya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik, masih ingat gak kalian tentang hukum Taurat? Kakak-kakak masih ingat gak tentang hukum Taurat? Masih Tahu dong dong, Kak. Wah, bagus. Nah, adik-adik, lagu selanjutnya kita akan menyanyikan tentang hukum Taurat yang pertama. Yuk adik-adik, dengan penuh semangat kita nyanyikan lagu Patik Parjolo. Patik parjolo ahu do jahoba debata dina debatata dang jadi maraku ahu bahenonmu debata ida patik na parjoloi. Patik parjolo ahu do jahoba debata nina debatata dang jadi maraku ahu bahenonmu debata ido patik na parjoloi. Titah Allah pada minggu ini adalah titah ke-6 dan maksudnya. Demikianlah bunyinya. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Pada minggu ini kita bersama-sama mengucap doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ayo, siapa yang kenal sama Tuhan Yesus? Saya Kak. Adik-adik di rumah, kenal nggak sama Tuhan Yesus? Wah, adik-adik pintar. Ya adik-adik, Tuhan Yesus adalah gembala kita. Ayo adik-adik, semua bangkit berdiri, kita angkat satu lagu pujian, Tuhanlah Gembalaku. Tuhanlah gembalaku, saya mau mengikut Dia yang bimbingku selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia. Tuhanlah gembalaku, saya mau mengikut Dia yang bimbingku selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia. Doa pengampunan dosa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel ayat bulanan Oktober tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan
perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Apa di sini yang sayang sama Tuhan Yesus? Saya sayang sama Tuhan Yesus. Wah, hebat Kak Jessica, Kania. Adik-adik di rumah, siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Pasti adik-adik di rumah sayang ya sama Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus itu menginginkan kita untuk selalu bersinar dan bersinar seperti bintang di langit. Mari adik-adik, kita bernyanyi, Yesus menginginkan daku dengan penuh sukacita. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tahu gak tentang Tuhan Yesus yang membuat mukjizat? Tuhan Yesus ngasih 5.000 orang. Ngasihnya pakai roti dan ikan. Tahu gak sih yang ngasih roti dan ikan itu kepada Tuhan Yesus siapa? Anak kecil, Kak. Anak kecil, Kak. Betul sekali, yang memberikan Tuhan Yesus bekal itu adalah anak kecil. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu dengan penuh semangat sambil bangkit berdiri dengan judul Holland Dak Danak na Met Met Au. Holland dak danak na met met au, alai na boyau tu Jesus lau. Holland ibana olo aki, pai masaha tu surgoi. Oh Tuhan Yesus jangko nawon, tu somar gogo dak danak mon. Di hongoluku pake mai, tau hasa ngepon di guarmi. Holland dak danak na met met au, alai na boyau tu Jesus lau. Holland ibana olo aki, pai masaha tu surgoi. Oh Tuhan Yesus jangko nawon, tu somar gogo dak danak mon. Di hongoluku pake mai,
sangapon di Gowarmi. Anak sekolah minggu yang di rumah, kita mau ibadah, tapi sebelum ibadah, kita terlebih dahulu berdoa dulu. Mari kita menunjukkan sikap berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang masih memberikan waktu kepada kami sampai detik ini. Dan pada saat ini kami bersyukur karena kami boleh beribadah, walaupun kami masih beribadah di rumah kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau, kami telah siap untuk mendengarnya. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, anak sekolah minggu yang di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 6 sampai ayat 15. Kita akan membaca secara bergantian. Inang akan membaca ayat 6, ayat 7 akan dibaca anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Iya, Inang akan membaca ayat 6. Sudah pada dibuka Alkitabnya? Kalau belum dibuka, boleh dibantu oleh orang tua kami. Ya, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi ke rumah kepada Bapakku. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, siapa di antara anak sekolah minggu pernah takut? Pasti ya. Takut karena apa ya? Mungkin takut ditinggalin oleh mamanya. Atau takut ditinggalin oleh papanya. Atau dia sendiri saja di rumahnya sehingga dia takut. Nah, atau mungkin dia gelisah. Gelisah gimana ya besok kalau mau ujian? Gimana ya besok kalau aku sendiri di rumah? Atau mungkin kita merasa cemas sekali apabila kita melihat hal-hal yang gelap. Kita ketakutan. Nah, tetapi anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, kita nggak perlu takut. Karena apa? Karena Tuhan ada selalu bersama kita. Nah, demikian anak-anak sekolah minggu,
Itu murid-murid Tuhan Yesus berapa sih jumlahnya? Iya, ada 12 jumlahnya. Ada yang tahu nama-namanya? Ada Simon Petrus, Andreas, Yakobus, ada berapa? Ada 12 anak-anak murid-murid Tuhan Yesus. Nah, anak sekolah minggu, murid-muridnya ini takut. Wih, ini sebentar lagi ini mau ada perkataan Tuhan Yesus bahwa dia sebentar lagi akan pergi ke rumah bapaknya. Lalu mereka bertanya, bah kami akan ketinggalan, ditinggalkan ini. Tapi adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus memberikan satu keyakinan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak takut, supaya mereka tidak gelisah, supaya mereka tidak galau, supaya mereka tidak was-was. Tetapi apa adik-adik? Mereka terus percaya karena Bapaknya di surga, karena Yesus sendiri tidak pernah meninggalkan mereka. Maka mereka yang mengikut Yesus, mereka pasti harus benar-benar percaya saja kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah dikatakan dia bahwa Yesus ada satu pernyataannya supaya mereka supaya takut. Karena Tuhan Yesus itu adalah mengatakan seperti ini, bahwa dia adalah, aku adalah jalan, katanya. Aku adalah kebenaran, katanya. Aku adalah hidup, itu kata Tuhan Yesus, pernyataan Tuhan Yesus itu dia. Maka dikatakan jangan takut, dikatakan don't worry. Jangan takut karena aku adalah jalan kebenaran. Karena aku adalah jalan kehidupan. Karena aku akan selalu menyertai engkau. Nah, ketiga-tiganya ini ada di sekolah minggu, ada bersama-sama dengan Yesus. Untuk itu dikatakan kepada mereka jangan takut untuk mengikut Yesus. Kalau mengikut Yesus kita harus percayakan saja kepada Dia karena Dia akan selalu menolong kita. Nah, anak-anak sekolah minggu, siapa di sini anak sekolah minggu kalau dia mau ke gereja karena asik dia bermain, lalu dia jadi mengatakan seperti ini. Misalnya nih, sekarang kita kan masih ibadah di rumah, lalu kita mau ibadah, tapi karena asik kita main gadget, main game, lalu katakan seperti ini, waktunya sekarang ibadah. Lalu kita mengatakan seperti ini, Dek, ayo ibadah. Lalu kita mengatakan seperti ini, ntar aja deh mak, tanggung ini. Lalu dikatakan orang anak-anak yang mengikut Yesus harus terlebih dahulu memprioritaskan siapa? Memprioritaskan ikut mengikuti ibadah bersama dengan Tuhan Yesus. Itu dia. Ikut beribadah bersama Tuhan Yesus. Jadi bersama-sama memuji-muji Dia. Nah, kenapa kita mau adik-adik sekolah minggu mau mengikut Yesus? Karena apa? Orang yang mengikut Yesus maka kita tidak perlu takut. Ya, kita tidak perlu takut tapi kita percayakan semuanya hanya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Ya. Adik sekolah minggu, kalau kita mengikut Tuhan, kita akan percayakan semuanya kepada Tuhan saja. Jadi tidak perlu takut, gak perlu cemas karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Nah, anak sekolah minggu, kalau kita mau mengikuti Tuhan, kita juga harus mau melakukan apa ya? Satu, kita harus rajin mengikuti ibadah sekolah minggu. Kalau hari ini kita masih terus mengikuti ibadah secara online di rumah saja, kita harus mau mengikutinya adik-adik. Jangan malas, jangan bilang entar dulu mak. Tapi mari kita sama-sama mau mengikuti ibadah. Lalu yang kedua apalagi ya? Anak sekolah minggu mau berdoa. Siapa di sini anak sekolah minggu? Kalau mau tidur berdoa dulu. Pasti semua. Kalau mau makan berdoa dulu. Pasti semua ya mau ya.
Dan kalau mau belajar, berdoa juga. Itu dia. Dan anak sekolah minggu juga mau mendengarkan perintah orang tuanya. Ya, mau mendengarkan perintah orang tuanya. Dan juga anak sekolah minggu juga mau mendengarkan firman Tuhan setiap saat. Nah, anak sekolah minggu, kenapa kita harus mau mengikuti Tuhan? Kenapa kita harus mau mengikuti Tuhan ya? Yang pertama, mau mengikuti Tuhan karena Tuhan itu sangat baik sekali sama kita. Coba deh, Dia menjaga kita setiap saat, Dia memberikan kita kesehatan, Dia memberikan kita tempat tinggal, mempunyai orang tua yang baik, yang mengasihi kita. Nah, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus yang baik, yang sayang kepada kita, sayang kepada anak-anak dan sayang kepada kita semua ya. Lalu kenapa kita harus mengikuti Tuhan? Karena Tuhan itu adalah penolong kita. Di saat kita sakit, Dia menyembuhkan kita. Di saat kita punya kesusahan, Dia menolong kita. Menolong kita dan menolong juga orang tua kita. Maka kita tetap mau mengikut Tuhan. Lalu kenapa kita mengikut Tuhan lagi? Karena kita mau mengikut Tuhan karena Tuhan adalah jalan kebenaran, karena Tuhan adalah jalan kehidupan. Maka kita akan selalu mau mengikuti Dia. Orang-orang yang mau mengikut Tuhan harus diperlihatkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Melalui di ibadahnya, melalui ketaatannya, melalui juga mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak sekolah minggu, ada ini cerita Inang. Coba ini perhatikan. Ini ada 2 boneka. Ya, ini ada 2 boneka. Satu boneka yang berwarna merah dan ini adalah laki-laki atau perempuan? Ini adalah perempuan. Nah, seperti ini. Yang berdua ini adalah bertetangga. Ya, siapa di sini sekolah minggu punya tetangga? Pernah nggak berantem sama tetangganya, sama anak tetangganya? Tidak ya, karena anak Tuhan. Lalu mereka setiap saat bermain bersama, ya. Lalu mereka ini juga kalau mau ikut ibadah selalu bersama, walaupun secara online. Lalu ada sekolah minggu suatu ketika, nah ini namanya kita buat si Caca. Si Caca suatu ketika ini dia melihat temannya ini si Kardo, lalu dia asik benar bermain dia. Bermain apa? Main gadget dia. Lalu datang siapa tadi namanya nih? Inang bilang tadi, si Caca dia bilang gini, lu kok main gadget melulu, sekarang kan sudah mau ibadah. Terus apa jawabannya? Entar deh, bentar lagi. Lalu lu kata dia, ayo dong kita mau beribadah, sebentar lagi mau mulai ibadah. Entar ini tanggunglah, ini katanya kan. Nah, adik-adik sekolah minggu baik enggak ini? Yang si ini Ricardo ini, main gadget melulu pada waktu ibadah. Mau baik enggak? Tentu kita tidak mau mengikutinya. Kalau kita mau mengikuti Tuhan, mari kita terlebih dahulu memprioritaskan beribadah, baru setelah itu kita bermain. Itu dia. Nah, kita mengikuti Tuhan, kita karena apa tadi? Karena Tuhan itu adalah yang menyayangi kita, penolong kita, yang selalu menolong kita setiap saat. Nah, anak sekolah minggu, melalui firman Tuhan pada saat ini dikatakan, mari kita selalu mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh mengikuti segala perintahnya dengan percaya saja kepada Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita setiap saat. Dan tetap kita percaya kepada Tuhan dalam kondisi yang bagaimanapun, percaya sama Tuhan, jangan takut karena Tuhan adalah Tuhan yang baik dan penolong kita. Mari kita selalu mengatakan,
mengikut Yesus keputusanku, kuta ingkar karena Dia adalah Tuhan yang sangat baik sekali. Nah, ada sekolah minggu, nanti ada aktivitas disampaikan oleh guru sekolah minggunya ya. Nah, melalui firman Tuhan pada saat ini, mari kita selalu mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami dan kami tetap sungguh-sungguh mau mengikuti Engkau dalam kehidupan kami. Kami mau percayakan semuanya hanya kepada tangan-Mu saja. Terima kasih berkati firman yang baru kami dengar. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan dengarkan dari guru sekolah minggu. Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik semua? Masih semangat kan? Tetap stay at home ya, beribadah, bermain, dan belajar tetap di rumah. Nah, ketemu lagi nih sama Kakak Clara Boru Panjaitan. Kakak akan memberikan kegiatan adik-adik untuk di rumah. Nah, kegiatannya, nih, Kakak punya gambar apa nih? Ya, Kakak punya gambar salib. Nah, adik-adik kan tadi sudah dengar kata Inang Diakonis, kita harus mengikut Tuhan Yesus. Jadi adik-adik semua di rumah harus membuat gambar seperti ini ya. Gambar salib, terserah mau adik-adik mau warnain warna biru, merah, kuning, terserah. Dan di salibnya adik-adik tulis, aku mau mengikut Yesus. Oke? Seperti ini nanti. Sudah adik-adik buat seperti ini, buat di kertas selembar, di gambar salibnya, lalu diwarnai, warna apapun yang adik-adik suka, lalu ditulis, aku mau mengikut Yesus. Habis itu adik-adik kirim, adik-adik foto dulu ya, adik-adik foto seperti ini, lalu kirim ke kakak guru sekolah minggunya ya, di nomor 087777452201. Oke? Jangan lupa ya adik-adik dibuat seperti ini. Oke, dadah. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mempersembahkan persembahan kita. Mari adik-adik kita bernyanyi. Di sana dong, hubungan Tuhan. Di sana dong hubungan Tuhan, parbueni ngolungku nasota dong nian, sadia ma agana Tuhan, molosai nira juma sudah dengan basah, jaloma Tuhan, sailas maroham. Sohea masari dope awon Tuhan, nohaku mahulehon Tuhan, naboy pelehonon ku gabelas ni roham, jaloma Tuhan, sailas maroham. Ya, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama menyanyikan nyanyian persembahan kami. Ya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan memberkati. Dan Inang tetap menghimbau anak sekolah minggu supaya tetap mengikuti protokol kesehatan karena kita lihat kondisi sekarang. Ya, dan pada saat ini tetap Inang himbau selamat hari Minggu, dan setiap hari Minggu tetap mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun hanya di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan ada pengumuman dari guru sekolah minggu. Shalom adik-adik, bagi adik-adik yang mau meminta nilai, boleh loh. Adik-adik bisa meminta nilai ke kakak GSM-nya ya. Nah, bagi adik-adik kelas 1, adik-adik bisa minta nilai ke Bang Peter. Bagi kelas 2 dan kelas 3, adik-adik bisa minta nilai ke Kania. Bagi yang kelas 4, adik-adik bisa minta nilai ke Bang Rian. Kelas 5 ke Kak Sonya, dan kelas 6 sampai SMP ke Kak Clara. Oke, nanti di kakak sertakan nomornya ya. Oke, adik-adik bisa diminta nilai ke guru kelasnya masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.